Hari hari ini pertemuan terakhir kita dan kita akan membahas doktrin Tritunggal ya. Apakah PowerPoint-nya sudah kelihatan, Saudara? Semuanya bisa lihat? Bisa Iya, terbaca? bisa, Pak. Pak, Bisa ya? Oke, kita akan berdoa. Ya, apakah Mei bisa berdoa, Mei? bisa Pak. Ya, silakan Mei. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan anugerah kepada kami dari tadi pagi sampai sore hari ini Bapak. Sebentar lagi kami akan memulai perkuliahan kami. Bukan oleh dosen kami. Ya Bapak, inilah doa yang singkat ini kami mendasar dalam Yesus Kristus selamat kami. Haleluya. Amin. Baik, amin. Ya, saudara-saudara, kita sudah membahas doktrin keilahian Yesus Kristus ya. Kita sudah bahas itu. Dan hari ini kita mencoba membahas doktrin Allah Tritunggal. Jadi saudara-saudara, di dalam Alkitab tidak ada ditemukan tulisan Tritunggal, itu tidak akan ada saudara jumpai ya. Tetapi ya, doktrin Tritunggal itu ada dalam Alkitab. Itu diajarkan dalam Alkitab. Ya. Trinity ya, atau Tritunggal ya. Tri itu tiga, tunggal itu satu ya. Secara terminologi memang agak rancu ya. Rancunya begini, tiga kok satu gitu ya. Tiga tapi kok satu, satu tapi kok tiga. Memang itu agak aneh kalau itu kita hanya berpikir tentang secara matematika, secara matematis, satu tiga tiga satu gitu. Apalagi kalau misalnya tiga, oh ada tiga tapi kok satu gitu, tiga tapi kok satu, satu tapi kok tiga gitu. Maka kita aneh. Karena apa? Karena keterbatasan logika kita juga, pikiran kita manusia. Tetapi yang kita harus tahu adalah ini sebagai pengantar bahwa yang kita bicarakan adalah Allah. Allah itu tidak dapat dibatasi ya dengan angka-angka numerik ya. Tidak dapat juga dibatasi dengan cara berpikir kita yang terbatas secara logika. Tetapi Alkitab menyatakan kepada kita bahwa pribadi yang kita temukan dalam Alkitab itu ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Nah, di dalam sejarah ini banyak sekali pandangan-pandangan. Ada yang berpendapat bahwa ya sebenarnya Bapa itu sama dengan Anak, Roh Kudus ya itu sama dengan Bapa, Roh Kudus itu sama dengan Yesus. Sebenarnya tidak Tritunggal. Ya sebenarnya satu saja. Bapak itu ya anak juga. Anak itu ya Roh Kudus juga. Roh Kudus itu ya Bapa juga. Roh Kudus itu ya anak juga. Nah, ini paham di dalam sejarah ada beberapa. Yang pertama ada yang disebut dengan paham modalistik atau modalisme. Modalistik atau modalisme itu seperti begini. Kalau saya di kampus, saya sebagai dosen. Kalau saya di rumah, saya sebagai seorang ayah atau bapak. Kalau saya di
kampung saya, di rumah orang tua saya sebagai anak. Tetapi pada hakikatnya, ya itu tetap saya juga. Jadi satu saja gitu kira-kira. Nah, ini banyak dipahami oleh modalistik atau namanya modalisme gitu. Ya. Modalistik atau modalisme. Ya. Artinya, kalau modalistik atau modalisme itu mereka mempercayai bahwa sebenarnya hanya satu pribadi saja. Hanya satu pribadi, tidak tritunggal, tidak trinitas, kira-kira begitu. Jadi Bapak itu ya gelarnya dia, anak itu ya gelarnya dia, Roh Kudus itu ya gelarnya dia, ya dia itu cuma satu pribadi saja. Nah, itu namanya modalistik atau modalisme. Ya. Yang kedua, ada namanya Jesus only. Ya. JO. Jesus only itu berpendapat begini. Mau dia Bapa, mau dia Anak, mau dia Roh Kudus, itu semua Yesus. Bapa itu ya Yesus, Anak itu ya Yesus, Roh Kudus itu ya Yesus juga. Itu namanya Jesus only. Atau JO. Bukan Jeko ya. Kalau Jeko itu roti Jeko, saudara. Di mall itu ada itu. Bukan Jeko, jangan salah ya. JO. Jesus only. Ya. Jadi pemahaman Jesus only itu, mau Bapa itu, ya Bapa itu adalah Yesus. Anak itu ya Yesus. Roh Kudus itu juga ya Yesus gitu. Itu JO namanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada namanya ya, substitusionisme ya. Jadi itu pemahamannya adalah mempercayai atau dia disebut juga subordinasionisme. Nah, gitu. Disebut juga sering sebagai subordinasionisme. Saya tulis di sini aja ya supaya sekalian Bapak Ibu nanti tahu. Gitu. Oh ini yang ini ya. Ini PDF jadi nggak bisa saya tulis. Ya, oke, saudara berarti harus yang catat gitu. Subordinasionisme, ordinansi ya. Artinya itu berurut atau bertingkat. Artinya begini, ajaran subordinasionisme ini mempercayai begini. Bapa itu adalah pribadi yang paling tinggi. Di bawahnya ada anak atau Yesus Kristus. Di bawahnya anak atau Yesus ada Roh Kudus. Jadi bertingkat, saudara. Bapa lebih tinggi, kemudian di bawahnya ada Yesus atau anak, di bawahnya itu ada Roh Kudus. Jadi bertingkat. Tetapi semuanya itu yang paling tinggi adalah Bapa. Itu namanya ajaran subordinasionisme. Bertingkat. Ada tingkatan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Ada yang ingat? Modalisme atau modalisme. Yang kedua, Jesus only. Yang ketiga, subordinationisme. Yang keempat adalah unitarianisme. Yang keempat, uni. Nulisnya jangan pakai Y ya, uni bukan, itu uni nama cewek gitu ya. Unitarianisme. Unitarianisme ini mempercayai begini. Bapa dan anak tidak dapat dibedakan ciri-cirinya. Tidak dapat
dibedakan mana Bapa, mana Anak. Karena kesatuannya, karena unity-nya. Demikian juga Bapa dengan Roh Kudus. Itu unity. Tidak dapat dibedakan mana Bapa, mana Roh Kudus. Demikian juga Anak dengan Bapa, demikian juga Anak dengan Roh Kudus. Itu unity. Ya. Jadi yang ditekankan adalah keunitiannya sehingga tidak dapat dibedakan mana Bapa, mana Anak, mana Roh Kudus. Itu nama unitarianisme. Jadi bagi mereka itu tidak dapat dibedakan, oh ini Bapa, oh ini sebenarnya Yesus Kristus, oh ini sebenarnya Roh Kudus. Mereka tidak dapat membedakan itu. Justru ajaran mereka adalah jangan membeda-bedakan Bapa dengan Anak dengan Roh Kudus, jangan dibeda-bedakan. Ya, karena penekanan mereka adalah unitarianisme. Nah, itu kalau unitarianisme. Yang ke berapa sekarang? 4 ya. Ya, saudara catat ya. Yang keempat adalah monoteisme Yahudi. Ya, monoteisme Yahudi. Monoteisme Yahudi itu adalah mempercayai hanya Yahweh yang adalah Allah. Mempercayai hanya Yahweh yang adalah Allah. Bagi monoteisme Yahudi, Yesus itu bukan Allah. Roh Kudus itu bukan Allah. Gitu kira-kira. Ya, makanya sampai sekarang Yahudi itu mempercayai ya Yahweh itu yang adalah Allah. Tuhan mereka Yahweh. Yesus tuh bagi mereka siapa? Bukan Tuhan, bukan Allah. Nah, gitu kira-kira. Oke ya. Yang pertama tadi modalistik atau modalisme. Yang kedua Jesus only. Yang ketiga adalah subordinasionisme. Yang keempat adalah unitarianisme. Yang kelima adalah monoteisme Yahudi. Nah, yang berikut adalah monoteisme Kristen atau yang disebut dengan Trinitarian. Ya. Trinitarian itu apa artinya? Ya. Trinitarian itu atau yang disebut dengan mempercayai Allah Tritunggal Kudus. Artinya Bapa, Anak, Roh Kudus, 3 pribadi yang esa. Itu namanya Trinitarian atau Tritunggal. Bukan satu pribadi, tetapi 3 pribadi. Itu namanya Tritunggal atau Trinitarian. Inilah yang membedakan dengan tadi yang 5 tadi. Ya. Nah, saudara, di dalam sejarah gereja itu sudah disahkan, itu sudah dirapatkan, baik di dalam konsili yang ada. Itu sudah ditetapkan bahwa gereja mempercayai yang disebut dengan Trinitas. Ya. Trinitas artinya 3 pribadi yang esa. Nah, perhatikan saudara, 3 pribadi yang esa. Makanya disebut sebagai monoteisme Kristen. Karena kita menyembah satu Tuhan atau satu Allah. Jadi orang Kristen tidak menyembah 3 Allah, bukan. Tetapi menyembah ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi. Yang dimana 3 pribadi ini dapat dikenali, dapat dibedakan ciri khasnya. Dan 3 pribadi ini bukan pribadi yang sama. Hati-hati saudara. Ya. Pribadi Bapa itu ada.
pribadi anak atau Yesus Kristus itu ada. Pribadi Roh Kudus itu ada. Dapat dikenali. Waktu kita membaca Alkitab, maka kita dapat mengenali, oh ini Bapa. Oh ini Yesus Kristus atau anak. Oh ini Roh Kudus. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Oh ini Roh Kudus ini Bapa. Oh Roh Kudus ini Yesus Kristus. Atau Yesus Kristus ini adalah Roh Kudus. Atau Roh Kudus ini adalah Yesus Kristus. Itu kacau balau namanya. Ya. Nah, untuk sebagai contoh, maka mari kita baca dulu ayat firman Tuhannya supaya kita semakin dapat melihatnya ya. Kita kembali ke ayat-ayat yang sudah biasa saja, ayat yang sudah biasa. Kita buka di dalam Yohanes 1 ayat 1. Saya minta Pak Ayub, boleh Pak? Silakan Pak. Yohanes. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya Pak. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Iya, terima kasih Pak. NRK and hologos. Perhatikan Bapak Ibu ya. Hologos. Atau dalam bahasa Inggris disebut the word. Atau dalam Alkitab kita disebut firman. Ya, pada mulanya ada yang disebut dengan firman. Pada mulanya ada yang disebut sebagai logos. Dan ini dia bersifat kekal, saudara. Dia sudah ada di dalam kekekalan. Firman itu sudah ada di dalam kekekalan. Logos itu sudah ada di dalam kekekalan. Sebelum dunia dijadikan. Oke? Kemudian dikatakan lagi, firman itu bersama-sama dengan Allah. En hologos proston theon. And the word. Gitu. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah di situ dipakai kata theos, theon. Hologos proston theon, saudara. Ada logos, ada theon atau theos. Kenapa disebut theon? Karena dia sebagai pihak orang ketiga yang dibicarakan. Ya. Jadi saudara, ada logos, ada theon, gitu. Bersama-sama dengan Allah. Gitu ya. Nah, kemudian firman itu adalah Allah. Nah, jadi kalau tadi yang pertama itu firman itu bersama-sama dengan Allah merujuk kepada pribadi Bapa. Ya, kata benda itu theon. Tapi kemudian dan firman itu adalah Allah, itu kata sifat. Artinya apa? Dan the logos itu adalah hakikatnya adalah Allah. Gitu. Jadi ini menarik saudara. Jadi firman itu adalah hakikatnya adalah Allah. Jadi ada di sana theos tadi, theon atau theos, ada logos, dan logos itu adalah Allah. Nah, saudara bayangkan. Ya. Kemudian ayat 14 disebutkan firman itu menjadi manusia. Logos tadi, ya. En ho logos egenesato sarke. Sark. Dan firman itu menjadi manusia. Dan logos itu menjadi sarke, sark. Tidak disebutkan di situ theos menjadi sar, bukan loh. Ya, bukan theon yang menjadi sar, enggak. Nah, ini saja dari sini, dari ayat ini kita sudah melihat ada dua pribadi, saudara. Dari Yohanes 1
ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, kita sudah lihat ada dua pribadi, ada firman dan ada Theos yang disebut sebagai dia adalah Bapa. Nah, kenapa Bapa itu disebut sebagai Theos lalu? Kenapa? Karena Bapa itu gelarnya disebut sebagai Allah. Saudara kalau belajar di dalam Perjanjian Baru, gelar Yesus itu disebut anak Allah. Betul ya? Gitu ya. Makanya anak Allah, Yesus namanya. Kan gitu. Nggak pernah lagunya begini. Anak Allah, Roh Kudus namanya. Nggak ada itu salah itu. Itu secara teologi salah. Anak Allah, Bapa namanya. Kan nggak pernah begitu. Itu salah. Masa anak Allah disebut Bapa? Enggak lah. Masa anak Allah disebut Roh Kudus? Enggak. Anak Allah itu Yesus Kristus. Sedangkan Allah adalah Bapa. Contohnya lagi saudara, saya kasih lagi. Yesus berdoa di dalam Matius pasal yang ke-6. Ya. Apabila engkau berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami. Ya kan? Kemudian Yesus berdoa di Taman Getsemani, Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini berlalu, Bapa. Jadi Yesus merujuk kepada Allah, Bapa. Demikian juga Yesus waktu di atas kayu salib, Allahku, Allahku. Kan gitu. Eli, Eli dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Yunani kan itu. Theos. Itu. Jadi untuk merujuk kepada Bapa, ya, gelar Bapa itu disebut dalam bahasa Yunani juga Pater, juga Theos. Untuk gelar Yesus disebut sebagai anak Allah. Huios Theos, ya, gitu dia. Anak Allah. Jadi saudara, dari sini saja pun kita ketahui ada logos, ada theos. Dan logos itulah yang menjadi manusia. Ya. Ayat 14, bukan theos yang menjadi manusia, tapi logoslah yang menjadi manusia. Itu saudara, dari sini aja sudah kita ketahui. Ada Yesus, ada Bapa. Bisa dibedakan antara Yesus dan Bapa. Jadi bisa dibedakan. Ya. Coba lihat lagi di dalam Matius supaya semakin jelas. Matius pasal yang ke-6 ya, supaya makin jelas. Saya minta kepada saudari Mita berdoa. Mita berdoa, maaf. Membaca, maaf. Matius 6, Mita tolong baca. Di dalam Matius 6 ayat 9. Silakan. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Iya, terima kasih. Jadi Yesus ada bersama para murid, ya. Dia ada bersama para murid di bukit, ya. Karena itu masih kelanjutan dari Yesus berkhotbah di bukit. Yesus ada di bukit bersama murid dan mengajarkan doa Bapa kami. Jikalau engkau berdoa, berdoalah demikian, Bapa. Nah, Yesus sudah sebut Bapa. Ya, kepada Allah yang di sorga, Yesus juga disebut Bapa, gitu. Ya. Sama juga pertanyaan Nikodemus, Filipus, ya. Sama juga pertanyaan Filipus kepada Yesus. Tunjukkanlah Bapa itu kepadaku, katanya. Bapa ada di sorga. Nah, jadi gelar untuk Bapa, Pater, itu adalah Allah.
Tetapi gelar untuk Yesus Kristus disebut sebagai anak Allah. Ya. Nah, Saudara, mari kita lihat lagi ya. Di dalam Injil Yesus waktu dibaptis, mari Saudara. Oke. Mari kita lihat Markus 1 Markus 1 ayat 9, 10, 11. Ya, Markus 1 ayat 9, 10 dan 11. Ya, Supriyadi sudah masuk. Supriyadi mana dia? Tolong. Ya, silakan dibaca Supriyadi, silakan. Markus 1 ayat 9, 10 dan 11. Firman Tuhan, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di antara Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ya, terima kasih. Saudara perhatikan di sana ya. Ya. Ada yang pertama, ya. Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Itu adalah Roh Kudus. Ya. Kemudian yang kedua, ayat 11. Terdengar suara dari sorga. Engkaulah anak yang kukasihi. Loh, dari sorga. Itu suara Bapa di sorga. Ya. Yang berikutnya, yang pribadi yang ketiga, yaitu pribadi Yesus yang sedang dibaptis. Ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret untuk dibaptis oleh Yohanes. Jadi ada 3 pribadi, saudara. 3 pribadi ini dapat dikenali. Kita kan dapat mengenalinya. Kalau Yesus disebut sebagai Yesus, disebut sebagai anak Allah, disebut sebagai Mesias, kan gitu. Dan kemudian di situ ada suara yang dari sorga yang berkata, "Engkau adalah anakku yang kukasihi." Itu suara Bapa dari sorga. Kemudian ada Roh Kudus, Roh Allah yang melayang-layang di permukaan, di melayang-layang seperti burung merpati. Itu adalah Roh Kudus. Jadi dapat dibedakan mana Bapa, mana Yesus Kristus, mana Roh Kudus, dapat dibedakan. Maka seluruh kesimpulan dari para teolog itu menyatakan bahwa ada 3 pribadi, bukan 1 pribadi. Ya. Bukan 1 pribadi seperti yang diajarkan oleh modalisme, itu salah. Begitu. Yang kedua, bukan seperti yang diajarkan oleh Jesus only. Ya, 3-tiganya itu Yesus. Bapa itu Yesus, Anak itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Oh tidak. Karena di sini kita lihat 3 itu ada, 3 pribadi itu ada. Dan dapat dilihat perbedaannya. Kemudian, bertingkat atau monarkianisme atau subordinanisme kan itu bertingkat. Nah, ini pun ajaran yang keliru. Kenapa? Karena 3 pribadi itu adalah satu hakikat, satu esensi. Di dalam sejarah gereja itu sudah dipertahankan. Ada seorang teolog abad keempat yang bernama Athanasius. Athanasius berkata bahwa Bapa homoousios dengan Yesus Kristus. Bapa itu homoousios dengan anak.
Apa artinya homoousios? Itu berasal dari singkat homoousia. Homoousia itu artinya satu hakikat, setara. Satu hakikat setara. Ya. Itu makanya dipertahankan itu. Homoousios atau homoousia. Bapa dan anak itu satu hakikat dan setara, tidak bertingkat. Ya. Dan ada ayat-ayatnya lagi yang jelas, ya. Yang kita lihat bahwa bapa dan anak itu adalah setara. Setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Gitu ya. Coba kita lihat dalam Yohanes. Yohanes 5 ayat 18. Yohanes 5 ayat 18. Ya, Pak Martin, apakah bisa Pak membacakannya Pak? Yohanes 5 ayat 18. Ya Pak, ya Pak. Sebab itu orang Yahudi lagi berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak. Ini menarik. Ya. Maka orang-orang Yahudi ahli Taurat, orang Farisi, menyatakan kepada Yesus, wah ini harus dibunuh. Karena Yesus ini bukan hanya meniadakan hukum Taurat, meniadakan Sabat, tetapi dia sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Kata menyamakan dalam bahasa Yunani ison, di dalam bahasa Inggris disebut equal. Saudara-saudara, kalau ada Alkitab bahasa Inggris, boleh ya, silakan dibuka. Ya. Dalam bahasa Yunani disebut ison, dalam bahasa Inggris disebut equal. Jadi Yesus equal dengan Bapa. Itu makanya orang ahli Taurat, orang Farisi marah sekali. Mereka kejar Yesus pada waktu itu di bait Allah, dan waktu itu mau dilempar, ya, dirajam, ya, dilempari pakai batu. Tetapi waktu dikejar dicari, Yesus sudah menghilang. Equal, saudara. Nah, ini kan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh subordinasionisme atau monarkianisme. Bertingkat, atau ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Ya, Alkitab mengajarkan setara, equal. Bapa setara dengan Yesus. Ya, ini sesuai dengan sejarah yang dikatakan oleh Athanasius, homoousios atau homoousia. Sehakikat, Bapa dan anak itu sehakikat. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Gitu, saudara. Kita buktikan lagi ya. Di dalam Yohanes 10. Silakan Bapak Ibu buka. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30, saya minta Supriyadi bacakan, silakan. Supriyadi bacakan Yohanes 10 ayat 30. Mic-nya masih itu, mic-mu dibuka dulu. Oke. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya,
Ini Yesus katakan, aku dan Bapa satu. Wah, gitu saudara. Jadi Yesus dan Bapa satu hakikat. Ya. Yesus dan Bapa itu satu hakikat. Kenapa Yesus dan Bapa disebut satu hakikat? Karena Bapa tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam Bapa. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke 17 ya. Yohanes 17 ayat 21, saudari siapa yang bisa baca ini sekarang? Saudara ya, saudara Franz, coba silakan. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, terima kasih. Coba saudara perhatikan di situ. Yesus di dalam Bapa, Bapa juga tinggal di dalam Yesus. Itu namanya saling mendiami atau perikoresis namanya. Di dalam bahasa Yunani perikoresis. Ya. Bapa tinggal di dalam Yesus. Yesus tinggal di dalam Bapa. Tetapi saudara jangan pikir bahwa Bapa dan Yesus itu satu pribadi. Salah. Coba lihat ayat 21 yang terakhir. Ya, di sana dikatakan agar mereka juga di dalam kita. Nah, garis bawahi kita itu di dalam Alkitab saudara semuanya. Ya. Garis bawahi kita di sana. Bukan aku. Ya, itu kita, itu plural, saudara. Jadi ada orang yang berpikir ya Yesus dan Bapa sama pribadinya, pribadinya satu, itu salah. Ya, kalau satu pribadinya tidak mungkin dipakai kata kita. Itu jelas dalam Alkitab, agar mereka juga di dalam kita. Itu. Ya. Ini untuk memperjelas kepada saudara bahwa Yesus dan Bapa memiliki pribadi yang unik, yang berbeda. Ya, pribadi Yesus itu ada, dapat dikenali. Yesuslah yang mati di Yesuslah yang mati di atas kayu salib. Ya. Jadi jangan saudara pikir konsekuensinya ya. Kalau saudara pikir Bapa itu ya Yesus, Yesus itu ya Bapa. Kalau begitu ya Bapa berarti mati di atas kayu salib. Ya, itu kan fatal, saudara. Masa Bapa mati di atas kayu salib? Itu nggak pernah itu dalam Alkitab. Yang mati di atas kayu salib itu Yesus. Ya, itu penting saudara pisahkan dan dimengerti. Ya, demikian juga kalau seperti Jesus only tadi, Bapa ya Yesus, Roh Kudus ya Yesus. Saudara bayangkan, masa Roh Kudus mati di atas kayu salib? Kan nggak pernah itu. Mana ada dalam Alkitab Roh Kudus mati di atas kayu salib? Ya, Yesuslah yang mati di atas kayu salib. Itu dapat dibedakan, dapat dikenali dia. Makanya konsep Tritunggal itu jelas dalam Alkitab diajarkan. Ya. Walaupun tulisan dari Tritunggal itu tidak ada, tetapi konsepnya jelas. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Dan ketiga pribadi itu satu hakikat. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Ya. Dan yang saudara harus ingat adalah ketika saudara menyampaikan kepada siapapun baik di jemaat atau kepada orang lain, jangan pernah saudara katakan
Tuhan orang Kristen itu 3, itu salah. Tuhan Kristen itu 1. Ya, sama seperti Ulangan 6 ayat 6, 7, 8, 9. Allah itu esa adanya. Ya. Tetapi Allah yang esa itu menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Nah, itu harus diingat. Kalau di dalam Alkitab PL, ya, kalau dalam PL itu kan nggak terlalu jelas. Tapi di dalam perjanjian baru itu sangat jelas. 3 pribadi yang esa tadi. 3 pribadi yang berbeda. Ya, nah, itu ya, saudara. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, saya persilakan dulu. Kalau ada yang bertanya silakan ya. Saudara-saudara silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Baik Pak. Ya, silakan Pak. Apakah ada penjelasan yang sederhana Pak yang bisa kita jelaskan kepada mungkin anak-anak sekolah minggu tentang alat Tritunggal Pak, dengan cara yang lebih praktis supaya mereka bisa mengerti. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ayub. Begini Pak, kalau dalam PWG, pembinaan warga gereja atau pembinaan jemaat, maka PA, pendalaman Alkitab itu harus dia berdasarkan jenjang usia, Pak. Jadi dengan demikian, maka ketika kita mengadakan pendalaman Alkitab, itu dimulai dari apakah remaja gitu ya, pemuda, itu mulai kita memperkenalkannya Tritunggal. Ya, apalagi kalau jemaat umum yang sudah dewasa. Tapi kalau untuk anak sekolah minggu, memang itu PA untuk khusus anak sekolah minggu itu kan masih jarang. Dia masih bersifat cerita gitu ya. Apalagi kalau zaman sekarang namanya Superbook. Jadi untuk memperkenalkan alat Tritunggal itu memang saya belum ada temukan Pak materinya khusus untuk menjelaskan kepada anak sekolah minggu tentang Tritunggal. Nggak ada Pak. Karena itu saja untuk orang tua saja pun banyak orang tua yang salah paham. Ya, untuk orang tua saja salah paham, apalagi kalau anak sekolah minggu nanti dia bingung Pak. Ya makanya memang menurut saya sih harus berjenjang ya, berjenjang. Jadi untuk anak sekolah minggu, menurut hemat saya, belum saatnya untuk diajarkan alat Tritunggal, gitu Pak. Tetapi boleh diajarkan konsep tentang Allah, boleh. Ya, misalnya Bapak itu baik gitu kan, Yesus itu baik mati di atas kayu salib, ya gitu kira-kira Pak. Roh Kudus Oke, itu Pak. Roh Kudus itu penghibur. Nah, itu pelan-pelan mungkin itu dijelaskan, tetapi kalau langsung dikatakan Bapak Anak Roh Kudus itu 3 pribadi esa, nah dia langsung bingung Pak itu Pak. Itu langsung di pikiran tuh kayak kacau gitu Pak, belum saatnya. Itu menurut saya Pak Ayub. Makasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain, saudara-saudara yang lain kalau ada. Pak. Ya, silakan tadi Bu siapa? Halo Pak. Ya, silakan Bu Joyce atau siapa ya? Ibu Indrawati, silakan Bu. Pak, mengenai Bapak dan anak itu satu kan Pak kan? Sangat kecil ya suaranya Bu ya. Aku dengar loh kali ini yang Bapak. Halo Pak. Kurang besar suaranya Bu. Dengar Pak. Wah, iya. Mengenai Bapak dan anak itu kan sebenarnya yang kita ketahui kan adalah satu ya Pak. Dan Roh Kudus ya Pak. Halo, Bapak dengar? Ya, silakan Bu. Nah, aku baru dengar loh Pak aku baru dengar tadi yang Bapak bilang bahwa Bapak itu dengan anak itu beda. Yang digantung itu Yesus, bukan Bapak. Itu kan Pak,
pedalamannya itu kan Pak, Bapak bisa tolong ulangi lagi Pak. Aku kurang ngerti loh Pak. Bagus sekali itu Pak, pedalamannya itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Baru inilah saya dengar Pak, betul. Ya, silakan Bu, silakan. Nah, kayak mana ya Pak ya supaya untuk lebih mendalam lagi kita dapat pelajarin tentang Allah Tritunggal ini ya Pak ya. Iya. Iya, YouTube-nya banyak Bu. Kemarin kita belajar juga ada, kita rekam di YouTube. Nanti saya akan kirim lagi ulang ya Bu. Termasuk pembahasan ini juga ada, masih ada di YouTube. Nanti saya akan share lagi di grup. Nah, mari kita lihat. Saya akan jelaskan lagi ya Bu. Yang saya katakan tadi itu di dalam Injil, saudara-saudara semua, silakan tolong dibacakan. Ini waktu Yesus di atas kayu salib. Mari kita buka Markus 15. Markus 15 ayat 34. Ya, saya minta yang bisa baca mungkin Pak Ayub, apakah bisa Pak Ayub membacakannya? Silakan Pak. Markus 15 ayat 34 Pak. ayat 34. Demikian firman Tuhan. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Iya, terima kasih Pak. Yesus sedang di atas kayu salib Bu, disalibkan, dan ketika mau mati, ketika Yesus mau mati di atas kayu salib, dia mengadahkan mukanya ke langit dan berseru, Allahku, Allahku. Nah, itu merujuk kepada Theos tadi Bu, Bapa yang ada di sorga. Gitu. Jadi yang mati di atas kayu salib itu Yesus Bu, bukan Bapa yang di sorga, itu jelas. Itu makanya konsep Tritunggal itu kuat, sangat bagus. Jadi hati-hati terjerumus kepada konsep Jesus only. Jesus only itu menyimpang, ajaran yang menyimpang. Jadi jangan percaya itu. Gitu Bu. Jadi yang mati di atas kayu salib itu Yesus. Ya. Bukan Bapa. Saudara bayangkan kalau misalnya Bapa itu mati di atas kayu salib, Yesus itu mati di atas kayu salib, Roh Kudus itu mati di atas kayu salib. Ya Tuhan kita sudah mati, nggak ada lagi, selesai gitu. Nah, ya selesai sudah. Makanya banyak orang bilang, lah kok Tuhannya Kristen mati ya? Nah, bahaya kita. Banyak orang bilang Tuhannya Kristen mati tuh. Oh, tunggu dulu. Ini harus belajar Alkitab dengan baik dulu gitu. Dan Yesus pun ya, bukan Allah yang mati. Yang mati itu adalah keadaannya sebagai manusia. Karena Yesus itu adalah Tuhan dan Allah sekaligus manusia. Nah, mari kita baca ya, supaya jangan salah paham dan bisa juga nanti disampaikan kepada orang lain. Filipi 2 ya. Saya minta tolong kepada Saudari Mita, bisa dibacakan Mita ya. Saudari Filipi 2 ayat 8. Mita bisa, atau Pak Meko bisa? Pak Meko? Oh bisa ya, Mita bisa, silakan Mita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Perhatikan di sana. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Jadi Yesus mati di atas kayu salib dalam keadaannya sebagai manusia. Bukan dalam keadaannya sebagai Tuhan, bukan. Gitu. Jadi banyak orang bilang itu, oh kok Tuhan kalian mati ya? Oh tunggu dulu, belajar dulu Alkitab. Ya. Yang mati itu adalah Yesus dalam keadaan daging. Gitu. Itu yang tadi Yohanes 1 ayat 14.
Ya, dan firman itu menjadi manusia. Nah, manusianya yang mati. Gitu. Manusianya yang mati, dagingnya yang mati, tubuhnya yang mati. Bukan logos Allahnya yang mati, bukan. Gitu. Ya. Di dalam Galatia pun ada, ya. Saya cari ya sebentar. Coba buka Roma 9 ayat 5 ya. Saya minta tolong Roma 9 ayat 5 silakan. Minta tolong dibacakan yang bisa Roma 9 ayat 5. Silakan satu orang bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya, silakan. Lanjut. Oke, demikianlah firman Tuhan. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Yesus itu adalah Mesias yang menjadi manusia. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang harus dipuji. Nah, itu itu. Jadi Yesus itu mati dalam keadaannya sebagai manusia, bukan keadaannya sebagai Allah, bukan. Gitu. Nah, itu juga penting ya. Itu sudah beberapa ayat yang sudah saya berikan kepada kita ya, jelas sekali ya. Betapa kita harus dapat membedakan antara Bapa dan Yesus, dan kita juga harus dapat membedakan Roh Kudus. Nah, kemudian kita bedakan tentang Roh Kudus, Yohanes 17, mari semuanya baca. Maaf, Yohanes 16 ya. Yohanes 16 tentang Roh Kudus ya. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Disebut penghibur, Parakletos, ya. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Mengutus dia siapa? Penghibur. Siapa penghibur itu? Parakletos itu Roh Kudus. Pneumatos disebut. Ya, pneumatos itu Roh Kudus. Penghibur itu disebut Parakletos. Ya. Jadi Yesus mengutus Roh Kudus. Yesus mengutus Parakletos. Jadi kalau Jesus only katakan Roh Kudus itu ya Yesus sendiri, Yesus itu ya Roh Kudus sendiri, itu udah salah, gitu. Udah salah, nggak benar itu. Itu udah menyimpang. Ya, Alkitab mengajarkan kita harus dapat bedakan mana Bapa, mana Yesus Kristus, mana Roh Kudus, itu berbeda, pribadi yang berbeda. Gitu. Oke ya. Jadi Roh Kudus itulah yang diutus oleh Yesus Kristus. Dan dia berkarya. Dan kita juga sudah bahas bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Kita sudah bahas itu ya. Ya itu makanya kita mempercayai bahwa tiga pribadi yang adalah memiliki keunikan, tiga pribadi yang esa, tiga pribadi itu adalah Allah. Ya. Esa artinya apa? Bukan dua, bukan tiga. Allah kita bukan dua, bukan tiga. Allah kita satu. Tetapi menyatakan dirinya dalam tiga
pribadi. Nah, itu harus kita paham, harus dipahami. Oke, apakah ada pertanyaan lagi untuk sampai sini? Lanjut, Pak. Ya, lanjut ya. Oke. Di dalam pengenalan ya, di dalam pengenalan pribadi ya, maka identik ya, saya sebut identik ya. Bapak itu identik sebagai pencipta, identik gitu kan. Anak atau Yesus Kristus itu identik dengan penebus. Roh Kudus itu identik dengan penghibur. Tapi saudara harus hati-hati ya. Pencipta itu bukan hanya Bapa. Pencipta itu bukan hanya Bapa, tetapi pribadi yang lain pun ikut menciptakan. Nah, ini sudah pernah saya bahas kemarin. Tapi kita lihat lagi ya. Kejadian 1 ayat 1. Mari semuanya tolong, semua lihat. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Ya, Supri, tolong dibacakan Supri Kejadian 1. Apakah Supri dengar? Dengar, Pak. Ya, silakan. Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3, silakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya, terima kasih. Saudara kalau baca ini, saudara pikir ini ayat liturgi anak-anak sekolah minggu waktu Natal gitu ya. Padahal ini ayat penuh dengan formulasi pengajaran doktrin Tritunggal. Begini, saudara perhatikan ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Beresit bara Elohim. Kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani Elohim, Allah. Oke ya, yang pertama ada Elohim di sana. Ayat yang kedua, ya, dan roh Allah melayang-layang. Ruah Elohim. Oh, saudara perhatikan ya. Ayat 2, ruah Elohim. Ya, ruah Elohim merekefet, artinya melayang-layang. Itu kedua. Siapa ruah Elohim? Ruah Elohim itu Roh Kudus, saudara. Ya. Elohim tadi ayat 1 siapa? Dia Bapa. Ayat yang ketiga, perhatikan. Berfirmanlah Allah. Nah, Dabar Elohim. Dabar Elohim itu siapa? Dabar Elohim. Itulah sama dengan Yohanes 1 ayat 1. Logos, firman. Jadi Kejadian 1 ayat 1 itu berbicara tentang Theos, itu adalah Elohim, itu adalah Bapa. Kejadian 1 ayat 2, ruah Elohim itu adalah Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 3, dabar Elohim, ya, firman Allah, itu adalah anak Allah, itu adalah Yesus Kristus. Loh, itu berarti Yesus Kristus dan Roh Kudus ikut menciptakan. Ya. Mana buktinya bahwa Yesus Kristus ikut menciptakan? Kita buka Kolose 1
Semuanya tolong buka Kolose 1. Kolose 1 ayat 16 ya. Kolose 1 ayat 16 ya. Siapa yang bisa baca? Apakah Ibu Indrawati bisa baca, Ibu? Apakah memungkinkan? Oh, belum bisa ya karena sedang OTW. Baik. Berarti kita minta tolong yang bisa. Minta tolong Mita. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mita. Karena di dalam dialah. Siapa dialah itu? Yesus Kristus. Coba lihat ayatnya situ. Itu berbicara tentang keutamaan Kristus. Karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi. Saudara bayangkan. Ya, Yesus Kristus itu menciptakan yang ada di sorga. Yesus Kristus itu menciptakan yang ada di bumi, semua bumi. Jadi Yesus Kristus itu adalah pencipta. Makanya Kejadian 1 ayat tadi ya yang ketiga. Dabar Elohim, firman Allah. Ya, logos. Jadi dia adalah pencipta, saudara-saudara. Ya. Jadi kalaupun pribadi Bapak sering kita ketahui, oh Bapak itu pencipta, tapi tunggu dulu. Yesus Kristus pun pencipta. Roh Kudus pun pencipta. Ayat 2 tadi. Ruah Elohim merekefet. Melayang-layang di atas permukaan air yang belum jadi. 3 pribadi ikut menciptakan. Ya, kita buktikan lagi. Di dalam Kejadian 1, mari kita baca, saudara. Kejadian 1 ayat 26. Ya. Pak Martin, minta tolong Pak Martin, silakan Pak. Ya Pak, bentar. Ya, demikianlah firman Tuhan. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas ternak dan atas bumi dan atas segala binatang melata yang melayap di bumi. Terima kasih Pak Martin. Perhatikan di sana. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Wah, kita, kata kita lagi. Ya. Nah, tadi juga Yohanes 16 kita, ya. Jadi itu saudara. Jelas ya bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus ya kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuh, kita tetap kita lagi dipertahankan. Ya. Di situ ada Bapa, Anak dan Roh Kudus sama-sama menciptakan manusia, saudara. Nah, itu sangat jelas sekali. Ya. Nanti saudara baca lagi banyak sekali ya kata kita. Baiklah kita. Itu bukan saya, bukan aku, ya, tetapi kita itu plural. Ya. Itu Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya. Jadi Alkitab kita sangat jelas ya membedakan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demikian saudara-saudara. Kalau ada yang mau bertanya sampai sini silakan kalau ada lagi. Nah, oke. Kita buka lagi dalam Filipi, ya, ayat yang terakhir, saudara. Ayat yang terakhir. Sebelum kita akhiri nanti ya. Filipi 2, ayat yang ke-6. Ya, Filipi 2 ayat 6, minta tolong Pak Ayub
supaya cepat Pak, silakan Pak. Filipi 2 ayat 6 Pak ya. Ya, silakan Pak. Ya, ayat 6 demikian firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terima kasih Pak. Yang walaupun dalam rupa Allah. Saudara bayangkan ini Yesus ya. Yesus yang adalah rupa Allah tetapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengambil rupa menjadi manusia. Nah, saudara, ya, tidak menganggap kesetaraan tuh, setara. Jadi di sorga Yesus setara dengan Allah, Yesus setara dengan Bapa. Makanya Yohanes 1 katakan bersama-sama, duduk bersama-sama, duduk berhadap-hadapan dengan Bapa. Jadi jangan saudara pernah mengecilkan Yesus. Ya, oh Yesus tuh lebih rendah dari Bapa, itu enggak ada, itu salah saudara. Itu salah. Ya. Saya sudah jelaskan tadi ayat-ayat penting ya, baik di dalam Yohanes tadi juga ya, Yohanes 17. Aku dan Bapa tinggal. Bapa tinggal dalam aku tinggal di dalam Bapa. Tuh. Itu membuktikan kesetaraan Yesus dan Bapa. Ya. Dan di dalam Yohanes 5 tadi juga katakan ya, menyamakan, equal. Ya. Equal itu setara. Dalam bahasa Yunani disebut ison, setara. Setara dalam apa? Setara dalam posisi. Jadi tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Ini pun sama, tidak menganggap kesetaraan tuh. Tetapi Yesus itu sekalipun dia setara dengan Bapa, sekalipun dia setara dengan Allah, dia menjadi manusia. Gitu. Dia menjadi hamba. Jadi ya, kebalikan dari hamba adalah Allah. Allah kebalikannya adalah hamba. Nah itu dia. Yesus adalah Allah tetapi menjadi hamba. Nah kira-kira begitu. Dia menjadi manusia. Dia menjadi hamba dan sampai mati di atas kayu salib. Demikian saudara-saudara untuk menjelaskan bahwa maka bapak-bapak gereja pada abad 4 Athanasius sudah saya jelaskan tadi homoousios atau homoousia ya, bahwa esensi hakikat Yesus Kristus itu setara, sehakikat dengan Allah, sehakikat dengan Bapa. Ini dia homoousios. Jadi dalam dari sejarah gereja itu pun sudah diturunkan oleh bapak-bapak gereja kita. Jangan sampai saudara-saudara nanti tidak paham ini. Saudara harus paham Alkitab, ya, Alkitab nomor 1. Tapi jangan lupa yang kedua adalah sejarah gereja. Ya, sejarah itu harus dipelajari dengan baik-baik. Jadi jangan sampai tersesat, jangan sampai banyak saudara bingung akan doktrin Allah Tritunggal. Ya, oke Bapak Ibu, demikian. Kalau ada pertanyaan saya akan jelaskan. Kalau tidak ada, maka kita akan tutup ya, tinggal nanti saudara pembagian tugas ya, pembagian tugas ya. Ya, tugas untuk ujiannya adalah ya saudara, ujiannya open book ya, ujiannya open book tetapi tulis tangan loh ya, open book tulis tangan. Saudara harus menjelaskan doktrin Allah Tritunggal. Ya, tulis tangan, tidak boleh ketik ya. Saya tidak mau yang diketik. Harus tulis tangan ya. Jelaskan doktrin Allah Tritunggal ya. Minimal 3 lembar. Tulis tangan. Open book. Ya, saudara mau ngambil dari mana silakan, tapi harus tulis tangan. Itu ujian kita.
Dari situlah saya nanti nilai saudara, ya, dan saya akan kasih nilai dari pertemuan kita ini. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan tentang Allah Tritunggal, silakan. Nah, kalaupun nanti, Pak, ya saya mau silakan. bertanya, Pak. Silakan, Saudari Mita. Berarti dalam arti ya Yesus bisa berada di dunia dan di sorga dalam waktu bersamaan gitu, Pak ya, Pak. Oke, pertanyaan yang menarik itu, Mita. Itu pertanyaan yang menarik dan bagus. Begini, Yesus ketika menjadi manusia, dia adalah Allah dan dia juga manusia. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Dui natur. Nah, ya kan? Dui natur. Artinya Yesus itu adalah Allah, Yesus juga adalah manusia. Jangan pernah saudara katakan Yesus itu hanya manusia, itu sesat. Jangan saudara pernah berkata Yesus itu hanya Allah, itu pun salah. Karena Yesus juga dia manusia. Karena dia menjadi manusia. Gitu loh. Ya. Firman jadi manusia, ya kan? Jadi Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia Allah, tetapi sekaligus juga bersamaan dia manusia. Nah, pertanyaan Mita menarik. Kalau begitu, Pak, apakah waktu Yesus di bumi, dia ada di sorga? Begini, yang namanya Allah, dia adalah maha hadir, maha kuasa, ya, maha tak terbatas. Ya, dengan demikian, maka atribut kealahan Yesus Kristus itu melekat dalam dirinya. Atributnya melekat dalam dirinya. Makanya dia maha tahu. Nah, ini yang kita pernah pelajari. Yesus maha tahu dalam sifat-sifatnya, atributnya. Contoh, dia bertemu dengan Filipus. Yesus bilang apa? Hai Filipus, engkau duduk di bawah pohon korma. Itu kalau nggak salah ya disebut ya. Kaget dia. Kenapa engkau tahu? Oh, Yesus maha tahu. Ya. Karena Yesus maha tahu. Kemudian Yesus juga maha tahu. Contohnya, salah seorang dari kita akan mengkhianati dan akan menjual diriku gitu kira-kira ya. Akan mengkhianati gitu kira. Yesus tahu. Demikian juga Petrus. Engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Yesus maha tahu. Jadi waktu Yesus jadi manusia, atribut kealahan, sifat-sifat kealahannya melekat dalam dirinya. Tidak dilepas. Gitu. Tidak dilepas. Dia tetap adalah Allah, dia juga tetap adalah manusia. Ketika mati di atas kayu salib, kemanusiaannya lah yang mati, bukan kealahannya. Begitu. Saya harap mengerti ya. Jadi atribut kemahakuasaannya, kemahahadirannya, kemahatahuannya itu tetap melekat dalam dirinya. Belajar ya? Sebelah, Pak. Sebelah, Pak. Iya. Ada lagi? Makanya kalau orang Kedar itu bilang, kok Allah memanggil Allah? Yang dari ayat itu, Pak. Oh ya. Waktu Yesus di atas salib itu. Ya, oke. Kenapa Yesus adalah Allah? Yesus adalah anak Allah. Kenapa memanggil Bapa kok sebagai Allah, gitu kan? Ya. Nah, ini Yesus menempatkan dirinya, ya, sebagai anak Allah. Pengertian dari Yesus sebagai anak Allah adalah dialah sebagai substitusi, pengganti. Ya, pengganti kita semuanya. Ya, posisi kita sebagai anak Allah itu sudah rusak, itu sudah hancur oleh dosa. Maka Yesuslah menempatkan dirinya sebagai anak Allah.
untuk menggantikan substitution kita, menggantikan diri kita. Jadi dosa kita itulah yang sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Nah, disitulah dia meneriakkan, ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa? Karena dalam konsep penebusan, Yesus itu memang harus mati, ya. Yesus itu harus menanggung segala dosa kita. Yesus itu harus menjadi korban, kurban dia. Maka dalam konteks itulah, maka Bapa di surga mempersembahkan Yesus sebagai jalan keselamatan bagi kita. Dari situlah dia teriak, Allahku, Allahku, Eloi, Eloi, lama sabat. Mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Karena Yesus sedang menanggung seluruh dosa kita. Dalam kondisi itu, dosa seluruh umat manusia ada dalam dirinya, Pak. Jadi, di situ pengertian ayat itu. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih. Ada lagi, saudara-saudara? Ya, kalau tidak ada, mohon nanti saya minta tolong kepada kita, tolong ingatkan bahwa tugas ujian kita adalah, ya, open book, minimal 3 lembar. Ya, saudara harus menjelaskan doktrin Allah Tritunggal sebanyak 3 lembar, ya. Bapak Ibu tulis tangan. Saudara mau ambil dari manapun silakan, dari buku, dari manapun silakan, tetapi saudara hati-hati, ya, karena dari internet itu banyak yang menyimpang, ya. Dari internet itu banyak menyimpang, hati-hati. Saya ingin saudara jelaskan dengan baik doktrin Allah Tritunggal, minimal 3 lembar, ya. Itu akan kita nilai. Kalau tidak ada, Kirim kemana, Pak? kirimkan Kirim kemana, Pak? ke WA saya, ke WA, difotokan saja. Difoto Ya. jelas. Kasih, Pak. WA. Ya. Kapan, Pak, tanggal penghabisannya? Kita kasih waktu Deadline? seminggu ya, Bu, ya. Seminggu bisa deadline? Ya. Baik. Berarti tanggal 22 Mei akan dikumpulkan ujian, ya. Jelaskan tentang doktrin Allah Tritunggal, minimal 3 lembar. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini saja untuk pertemuan kita. Saya harap Bapak Ibu dapat memahami tentang doktrin Allah Tritunggal.